kita akan mengeluarkan surat edaran sesuai dengan menteri ya. Di dalam aturan menteri itu, surat edaran menteri itu zonanya, zona arahnya tidak boleh sholat di rumah. Sehingga saya sampaikanlah surat edaran itu melanjutkan surat edaran menteri kepada seluruh warga. Tapi saat itulah saya meminta arahan kepada Bu Gubernur, saya sampaikan, Bu Gubernur, Surabaya ini kalau zonanya oranye secara kota karena kumulatif, tetapi kalau zona PPKM mikronya itu hijau dan kuning. Sehingga pada waktu itu Bu Gubernur, alhamdulillah, saya matur nuwun sangat sama Bu Gubernur. Bu Gubernur menyampaikan ke saya, Pak Wali, nanti akan saya sampaikan, saya rapatkan dengan Kapolda dan Pangdam malam nanti gitu. Akan kita sepakati apakah itu PPKM mikro tidak, karena saya sampaikan kalau PPKM mikro yang dipakai maka insya Allah warga Surabaya bisa mengadakan sholat id meskipun harus prokesnya dijaga ya, tetap dijaga. Insya Allah yang kuning sama zona hijau itu 50%, yang zona orange itu 15%. Itu yang kita sepakati. Akhirnya dari saya pagi sampaikan ke Bu Gubernur, malam ditindaklanjuti dengan langsung rapat virtual sampai jam 12 malam. Di situ apa yang saya keluhkan ke Bu Gubernur terkait warga Surabaya agar bisa sholat, alhamdulillah ditindaklanjuti Bu Gubernur dan diberikan kesepakatan bahwa PPKM yang digunakan adalah PPKM mikro. Karena itu kami akan sampaikan lagi ke warga. Kami akan tunjukkan bahwa ada berbagai macam kelurahan yang zonasinya kan ada hijau sama kuning. Tapi kami harapkan pada warga Surabaya tetap pada waktu sholat tetap menjaga protokol kesehatan, tetap dibatasi. Tadi yang saya sampaikan di surat edaran itu, kalau hijau dan kuning 50%, kalau orange itu 15%. Dan yang kedua, jangan berpindah tempat di zonanya. Karena itu saya berharap sholatnya itu malah di banyak kampung dan di banyak musola atau di banyak masjid, tidak tersenter di dalam satu tempat sehingga jumlahnya banyak. Tapi kalau di setiap kampung itu mengadakan atau setiap musola mengadakan yang jumlahnya itu mencukupi untuk sholat sehingga terpecah, tidak terkumpul senter yang menyumbangkan jumlah yang besar. Saya titip kepada warga Surabaya, ini yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan dan keluhkan kepada Bu Gubernur sudah ditindaklanjuti. Tapi sekarang hari ini saya nyuwun tolong betul kepada warga Surabaya, apa yang sudah kita lakukan bersama, apa yang sudah diberikan persetujuan oleh Gubernur, saya nyuwun tolong dijaga. Jangan sampai Surabaya ini juga bertambah pandemi COVID-nya gara-gara ada perkumpulan ini, ada sholat id. Tapi yang perlu dicatat, ini adalah satu rangkaian ya, bukan karena sholat idnya, tapi setelah sholat itu kadang-kadang kan lupa salaman, terus habis itu makan bersama. Ini yang tolong ditiadakan karena kita hanya ibadah. Insya Allah kalau itu hanya ibadah, itu hanya sholat, tidak mungkin ada perkembangan yang sangat melonjak, itu nggak mungkin. Tapi kalau sudah selesai sholat id, salam-salaman, makan bareng, ini yang saya titip jangan pernah dilakukan. Dan insya Allah nanti besok kami dengan Pak dari Forkompinda, kami akan turun ke masjid untuk melihat persiapan di beberapa masjid. Kami akan turun bersama dengan Forkompinda. Hari ini surat edaran kami juga sudah kami luncurkan ke seluruh pengurus masjid, RT RW, dan kami berharap LPMK, RT RW menjadi ujung tombaknya untuk melihat pelaksanaan sholat di masing-masing wilayahnya. Kami akan melibatkan RT RW dan LPMK untuk menjaga semua tempat sholat nanti yang melakukan ya.